Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1048 dibuka dengan teriakan Luffy kepada Momonosuke untuk segera memindahkan Onigashima dari jalur serangannya. Tapi Momonosuke mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu. Nagaping Momo benar-benar dalam keadaan panik. Sementara itu, bogem raksasa Luffy memancarkan aura petir hitam Hosoku Haki yang dahsyat. Dengan kepalan tangan sebesar itu, kilatan petir hitam yang muncul sangat besar sekali. Luffy pun bersiap untuk menyerang. Dia menarik bogem raksasanya ke balik awan untuk mendapatkan daya serangan yang besar. Kembali pada Momonosuke. Setelah di chapter lalu mendapatkan flashback, di sini Momo kembali mengingat ayah, ibu, dan juga adiknya. Namun semua itu ternyata belum cukup untuk membuat Momonosuke bisa menghasilkan awan api yang besar. Putra Oden Kozuki itu malah bertindak bodoh dengan mendorong Onigashima menggunakan kepalanya. Sementara itu mata Luffy dan Kaido terlihat tajam dan siap untuk saling menyerang. Kaido pun berkata, "Baiklah Mugiwara, akan kuhadapi seranganmu." Nah, setelah mengatakan itu, Kaido bercerita bahwa 20 tahun yang lalu para pahlawan di negeri Wano berakhir dalam kobaran api. Dan kemudian naga Kaido mengeluarkan sebuah kekuatan yang hebat. Dia mengeluarkan api dalam jumlah banyak dari mulutnya. Lalu dari api yang sangat banyak itu, Kaido membentuk sosok naga baru yang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran naga Kaido yang asli. Jadi di sini ada sedikit koreksi dari Fullshop yang lalu. Bukan Kaido yang berubah menjadi naga besar, tetapi Kaido membuat naga api besar dan kemudian dia menungganginya. Jadi naga naik naga. Ya kira-kira seperti Sasuke yang membentuk Susanoo dan kemudian berada di dalamnya. Dan itu juga tidak terlihat seperti api biasa sih, tetapi api yang juga berbalut magma. Karena penggambaran sosok Kaido di sini tidak sepenuhnya terang, tetapi gelap dan terang. Ya, ini benar-benar kekuatan yang sangat hebat. Karena di samping ukurannya sangat besar, daya penghancur dari wujud naga Kaido itu tidak main-main. Bisa dilihat salah satu tanduk Onigashima langsung meleleh ketika mengenai tubuh naga api Kaido. Lalu Luffy pun akhirnya melepaskan tangannya dari Kaido karena merasa kepanasan. Selanjutnya Kaido menakut-nakuti Luffy dengan mengatakan bahwa tangannya akan meleleh ketika bersentuhan dengan naga apinya. Tapi Bakasenjo kita tidak takut karena bogem raksasa itu bukan bogem biasa. Luffy berkata bahwa kakek Hyogoro sudah mengajarkannya teknik Haki Ryuo dan saat ini Luffy juga bisa menyerang tanpa bersentuhan. Nah, berdasarkan penjelasan Luffy itu berarti ada 3 teknik haki yang digunakan oleh Luffy. Pertama, Busosoku Haki dalam bentuk dasar yang ditambah dengan Koka yang membuat lapisan hitam yang keras, dan lapisan hitam itu sedikit banyak bisa membuat bogem Luffy tahan dari api. Lalu Ryuo atau bisa kita sebut sebagai Busosoku Haki tingkat tinggi yang membuat Luffy bisa menyerang langsung ke bagian dalam. Nah, hal ini cocok nih, mengingat saat ini Kaido bersembunyi di dalam sosok naga api raksasanya. Dan yang ketiga adalah Hosoku Haki tingkat tinggi yang bisa menyerang tanpa menyentuh. Jadi damage serangan Luffy akan tetap mengenai Kaido dan tangan Luffy akan tetap aman karena tidak bersentuhan langsung dengan naga api Kaido. Ya, selanjutnya adu serangan pun terjadi. Bogem raksasa Luffy beradu dengan kepala naga api Kaido yang besarnya saat ini hampir sama. Benturan energi yang besar pun terjadi, tetapi tanpa saling bersentuhan. Langit di Onigashima menjadi sangat cerah dan bahkan menyilaukan. Luffy pun harus menutup mata dan melindungi matanya dari kilauan cahaya itu. Nah, pada adu serangan ini teknik yang digunakan oleh Kaido adalah Rising Dragon Blazing Bagua. Bentuk serangan Kaido ini mengingatkan Mimin pada serangan terakhirnya King yang juga memunculkan sosok naga api yang besar. Sepertinya teknik King itu memang terinspirasi dari kemampuan Kaido yang ini. Ya, karena kan King memang sangat mengagumi sosok Kaido. Sementara itu Luffy menggunakan teknik yang bernama Bajrang Gun. Nah, nama Bajrang ini berkaitan dengan Dewa Akra yang menjurus kepada Hanuman. Dari sumber yang Mimin dapatkan, Bajrang merupakan salah satu julukan Hanuman yang menunjukkan sifat tubuhnya yang keras seperti intan. Dan juga Hanuman pernah berhubungan dengan petir.
Dan hal itu memang cocok ya dengan Luffy. Mulai dari tubuhnya yang putih, sangat mirip sekali dengan Hanuman yang punya julukan Kera Putih. Lalu teknik yang digunakan oleh Luffy juga bersifat keras dan bisa berhubungan dengan petir. Oke, lanjut kita masuk ke dalam Kastil Onigashima. Di sini ada Usopp dan Hamlet yang di chapter lalu tersapu air banjir. Nah, karena terjangan air itu, Kinemon dan Okiku yang dibawa oleh Hamlet jadi terjatuh. Usopp pun meminta maaf kepada mereka. Nah, selanjutnya ada adegan flashback lagi guys. Flashback ini dimulai ketika Oden baru saja dieksekusi dan para Akazayanen pergi meninggalkan lokasi eksekusi. Orochi menyadari bahwa para pengikut Oden itu akan pergi ke Kastil Oden untuk menyelamatkan Momonosuke, sang putra pewaris klan Kozuki. Kaido pun langsung bersiap tancap gas ke lokasi Momonosuke. Sesampainya di kastil, Kaido menghajar seluruh orang di sana sambil memburu keberadaan sisa-sisa keluarga Kozuki. Sementara itu, Orochi bersorak dari belakang sambil memberikan perintah kepada para kroco bajak laut Beast untuk menembaki para pengikut klan Kozuki di tempat itu. Nah, akhirnya setelah selesai mengacau, Kastil Oden jadi terbakar habis. Istri Oden yaitu Kozuki Toki terkonfirmasi sudah tewas di kota Bakura. Dan saat insiden kebakaran itu tidak ada yang melihat siapapun keluar dari sana kecuali Kozuki Toki yang ditemukan di kota Bakura tadi. Akhirnya garis keturunan klan Kozuki pun dinyatakan berakhir. Ya, setidaknya itu adalah fakta yang diketahui oleh Orochi. Padahal sebenarnya ada dua jalur pelarian. Pertama, Momonosuke, Kinemon dan kawan-kawannya lari ke masa depan. Lalu yang kedua, Hiyori bersama Kawamatsu kabur melalui jalur terowongan di air. Nah, setelah keluarga Kozuki dinyatakan habis, para daimyo Wano berdatangan untuk menyerang Kaido dan Orochi. Mereka pun membawa beberapa pasukan. Orochi menawarkan kerjasama, tapi tentu saja hal itu ditolak. Para daimyo itu dengan gagah berani mengatakan itu adalah tawaran bodoh. Jawaban kami sudah jelas, shogun kami hanyalah dari keluarga Kozuki. Nah, pertempuran pun dimulai lagi. Para samurai maju menyerang dengan gagah berani. Tapi sayang sekali, Kaido yang berubah ke wujud naga bisa menghempaskan mereka semua dengan mudah. Naga Kaido menyemburkan api ke berbagai arah dan membuat para samurai tak bisa berbuat banyak. Mereka pun dikalahkan dalam kobaran api. Nah, setelah seluruh perlawanan rakyat Wano berhasil dipatahkan, penjajahan yang dilakukan Kaido dan Orochi pun resmi dimulai. Kaido membangun pabrik-pabrik senjata dan menerapkan sistem kerja paksa kepada para penduduk Wano. Para kroco Kaido berkeliling untuk mencari para pria dewasa dan kemudian akan membawanya untuk kerja paksa. Keadaan Wano pun jadi sangat memprihatinkan. Tanah menjadi tandus, air jadi beracun, dan kehidupan rakyat Wano jadi sangat menderita. Di dalam tambang udon, para pekerja harus bekerja sampai mati. Beberapa dari mereka pun kehilangan harapan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, untuk menutupi suara tangis dan kemalangan para penduduk, Orochi memberikan buah smile gagal pada para penduduk Ebisu, yang membuat mereka hanya bisa tersenyum dan tertawa. Dengan begitu, kesedihan dan kemalangan mereka akan bisa tertutupi oleh senyum dan tawa palsu itu. Nah, flashback pun berakhir guys. Kita langsung menuju lokasi Orochi yang sedang terbakar. Ya, seperti Kaido, Orochi ini sedang diselimuti api. Tapi bedanya, api itu bukan teknik Orochi, tetapi api yang membakar tubuhnya. Orochi terlihat sudah putus asa untuk bisa menyelamatkan diri. Dia pun memutuskan untuk membawa Hiyori mati bersamanya. Tapi secara tak terduga, Kyoshiro muncul dan dia langsung menyerang kepala terakhir Orochi. Nah, menarik nih, apakah dengan ini Orochi sudah benar-benar berakhir? Menurut Mimin sih sudah ya, karena kan pertempuran Wano ini sudah mencapai puncaknya, dan flashback itu bisa juga menjadi flashback terakhir bagi Orochi. Dan Mimin ucapkan selamat datang kembali untuk Kyoshiro. Semoga selama dia tidak muncul, Kyoshiro ini sudah merencanakan sesuatu yang menarik. Karena kan Kyoshiro alias Denjiro ini merupakan Akazayanen yang paling cerdas. Oke, sebelum menuju panel terakhir, di sini muncul beberapa harapan dari para penduduk Wano yang tertulis pada lampion. Harapan itu antara lain tolong hilangkan Orochi. Lalu ada juga yang menulis bebaskan kami dari keadaan ini, dan juga ada yang menulis berikan kami air bersih.
Iya, harapan-harapan itu terbang ke langit di saat yang tepat ketika Orochi dihabisi oleh Kyushiro dan juga Luffy yang sedang adu serangan dengan Kaido. Oke, akhirnya kita sampai di panel terakhir yang memperlihatkan ekspresi Luffy dan Kaido. Mereka sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Lalu dengan adegan se-epic ini, rasanya Kaido memang sudah harus kalah dan dia akan terhempas oleh pukulan raksasanya Luffy. Tapi walaupun menurut Mimin ini adalah adu serangan terakhir, belum tentu juga akan berakhir cepat. Karena kan bisa saja akan ada flashback yang lain lagi. Dan Mimin sendiri masih nunggu nih flashback yang menceritakan awal kedatangan Kaido ke Wano. Rasanya hal itu akan sangat menarik. Oke, sampai di sini aja segmen real review kali ini ya. Sorry jika Mimin upload reviewnya agak lama, karena kan memang baru tadi keseluruhan chapternya muncul. Jadi ya baru Mimin review. Oke lah, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!